Assalamualaikum, kembali lagi di pembelajaran geografi. Pada kali ini kita akan mempelajari rencana tata ruang wilayah. Selamat menyaksikan. Oke, pada kali ini Ibu akan membahas mengenai RT/RW nasional. RT/RW nasional di sini merupakan rencana tata ruang wilayah pada tahap nasional. Nah, dalam RT/RW ini pemerintah pusat mengembangkan rencana tata ruang nasional pertama yang mendeliniasi daerah lindung untuk kawasan lindung dan budidaya untuk pembangunan. Rencana tata ruang nasional dirancang untuk jangka panjang, yaitu 25 sampai 50 tahun ke depan. Oke, setelah Ibu menjelaskan apa tadi rencana tata ruang wilayah nasional, sekarang kita akan membahas rencana struktur ruang wilayah nasional. Yang pertama ada sistem perkotaan nasional. Sistem perkotaan nasional di sini 3 bagian, yaitu Pusat Kegiatan Nasional atau PKN, ada Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW, dan Pusat Kegiatan Lokal atau PKL. Selanjutnya ada Sistem Jaringan Transportasi Nasional yang terdiri dari Sistem Jaringan Transportasi Darat, terdiri dari jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, jaringan transportasi sungai, jaringan danau, dan penyeberangan. Yang selanjutnya ada Sistem Jaringan Transportasi Laut yang terdiri atas kepelabuhan dan alur pelayaran. Yang selanjutnya ada sistem jaringan transportasi udara yang terdiri atas tatanan ke bandar udaraan dan ruang udara untuk penerbangan. Yang selanjutnya ada sistem jaringan energi nasional yang terdiri atas jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik. Yang selanjutnya ada sistem jaringan telekomunikasi nasional yang terdiri dari jaringan terestrial ataupun jaringan satelit. Dan yang terakhir ada sistem jaringan sumber daya air, yaitu sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Dan yang selanjutnya setelah rencana struktur ruang wilayah, kita akan membahas mengenai rencana pola ruang wilayah. Di sini ada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung itu mencakup antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, sempadan, suaka alam, cagar budaya, dan kawasan rawan bencana. Berarti kawasan lindung itu yang tidak boleh dimanfaatkan atau dialihfungsikan. Sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang memiliki nilai strategis nasional. Contohnya seperti hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, kawasan pangan, kawasan pariwisata, kawasan pemukiman, kawasan peribadahan, kawasan pendidikan, maupun kawasan pertahanan dan keamanan. Nah, yang selanjutnya ada arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Di sini ada 4 arahan. Yang pertama, indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional. Jadi RT/RW itu bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam menyusun peraturan zonasi. Dan yang selanjutnya adalah arahan perizinan sebagai acuan bagi pejabat berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Yang selanjutnya adalah arahan pemberian insentif dan disinsentif yang menjadi acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan disinsentif. Dan yang terakhir adalah arahan sanksi. Selanjutnya adalah RT/RW provinsi atau rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 15/PRT/M/2009 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah nasional dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. RT/RW provinsi itu lebih diperinci dibandingkan dengan RT/RW nasional. Namun harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, perkembangan permasalahan nasional. Dua, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi, keselarasan aspirasi pembangunan provinsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
Bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, memperhatikan kawasan strategis provinsi, menjadi acuan selaras dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan memuat juga arahan-arahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya ada RT/RW kabupaten atau kota. Untuk RT/RW kabupaten atau kota merupakan pengembangan RT/RW provinsi yang berisi rencana-rencana pengembangan wilayah yang lebih diperinci lagi dibandingkan dengan RT/RW nasional dan provinsi. RT/RW ini dirancang untuk menjadi rencana jangka pendek, yaitu selama 5 tahun. Nah, selanjutnya ada sistem perencanaan multi tingkat dan interaksinya. Kita lihat di sini ya. Pada RW berasal dari rencana tata ruang nasional yang nantinya akan menjadi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, selain itu juga ada yang namanya rencana tata ruang nasional itu membuat program pembangunan nasional atau Propenas yang nantinya diselaraskan bersama program pemerintah daerah provinsi dan program pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, setelah ada program pemerintah daerah kabupaten atau kota dan rencana tata ruang kabupaten atau kota, ini akhirnya dibuatlah rencana penggunaan lahan kabupaten atau kota. Rencana penggunaan lahan kabupaten atau kota ini ternyata menggunakan lahan masyarakat yang akhirnya ada investasi multi tahun atau tahunan yang bisa dilakukan oleh perusahaan maupun individual kayak gitu. Contohnya, negara mau bikin jalan tol lintas selatan di sepanjang pantai selatan, otomatis itu turun menjadi rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Barat dan Banten misal ya. Dan itu akan melewati Kabupaten Garut, otomatis Garut pun ikut merencanakan misal dalam pembuatan pintu tol Kabupaten Garutnya. Setelah itu akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan kabupaten atau kota. Sedangkan rencana penggunaan lahan kabupaten atau kota itu adalah penggunaan lahan masyarakat. Tetapi perlu kita tahu bahwa pembuatan jalan tol Indonesia itu banyak yang dibangun oleh investor perusahaan. Seperti itu singkatnya ya. Yang selanjutnya ada permasalahan dalam penataan ruang wilayah. Yang pertama itu adalah masalah pembiayaan. Nah, di Indonesia sendiri ya ternyata tata ruang wilayahnya itu masih sangat bermasalah gitu ya, belum mencapai taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita lihat permasalahan pertama itu adalah masalah pembiayaan dan tenaga ahli atau kepakaran di sini. Pembiayaan dan kualitas tenaga ahli yang rendah akan berpengaruh terhadap mutu produk dokumen rencana tata ruang wilayah. Terus yang kedua, masalah keterbaruan atau di sini masalah keterbaruan data atau database. Pangkalan data untuk analisis kesesuaian lahan dalam penentuan berbagai kawasan berupa data fisik, lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Data-data ini diperoleh dari data primer, data sekunder, dan data hasil analisis. Pembaruan data-data ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Hal ini menjadi alasan tata ruang wilayah Indonesia sering tidak sesuai dengan kebutuhan. Terus, yang ketiga ada masalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan di sini adalah konsep pelestarian dan pembangunan ekonomi merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan tata ruang wilayah. Misal, di suatu daerah teh mau dibikin pasar, padahal itu teh adalah pelestarian hutan lindung. Kan masih terjadi konflik kepentingan di situ. Di Indonesia teh masih banyak yang seperti itu.
Terus yang keempat ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi di sini adalah harga tanah di kawasan budidaya pertanian dan kawasan lindung umumnya jauh lebih murah daripada harga tanah kawasan budidaya non pertanian seperti perumahan, perdagangan, industri, pariwisata. Hal ini cenderung mendorong masyarakat untuk mengubah lahan pertanian kawasan lindung menjadi kawasan non pertanian seperti kawasan pemukiman. Makanya sekarang yang harusnya menjadi daerah pertanian malah jadi daerah perumahan karena biaya lahan pertanian itu lebih murah. Terus yang kelima ada masalah sosial budaya. Masalah ini terjadi di wilayah-wilayah yang memiliki fungsi sosial budaya yang tinggi. Ketika wilayah itu mau dialihfungsikan ke fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi ekonomi, pengalihfungsian ini dapat membawa pergeseran budaya. Contohnya, Indonesia itu kan budayanya agraris yang mengedepankan kebersamaan, tergantikan sekarang oleh budaya kota yang cenderung individualis. Terus yang keenam ada masalah kelestarian lingkungan hidup. Salah satu tujuan penataan ruang itu adalah pelestarian lingkungan hidup untuk dapat digunakan secara berkelanjutan. Misalnya pembangunan sentra-sentra perdagangan dan pemukiman membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap ruang terbuka hijau. Terus yang ketujuh ada masalah pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan lahan untuk pemukiman dan fungsi lainnya. Dengan ini, daya dukung dan daya tampung terhadap jumlah penduduk semakin kecil. Akibatnya, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, adanya pemukiman kumuh di mana-mana. Terus selanjutnya adalah masalah keamanan. Di sini adanya tumpang tindih peruntukan lahan yang secara lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif penggunaan dan pemanfaatan lahan. Keamanan dan kenyamanan warga menjadi terganggu. Terus yang selanjutnya adalah masalah institusi. Institusi ini mencakup masalah kemampuan teknis dan manajemen tata ruang yang masih terbatas. Masalah yang mungkin terjadi antara lain sumber-sumber dana tidak efektif dan efisien. Terus perencanaan program tidak tepat dan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kadang dokumen tata ruang itu tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan sehingga tidak dapat digunakan. Apa Bu peran kita sebagai masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah? Yang pertama itu ada masukan masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu mempunyai hak untuk mengikuti penyusunan rencana tata ruang. Terus yang kedua adanya kerjasama dengan pemerintah daerah dan sesama masyarakat dalam perencanaan tata ruang agar nantinya akan berhasil gitu. Terus keserasian di sini merupakan dalam kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Terus adanya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada kegiatan investasi di sini dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ternyata masyarakat juga bisa berinvestasi dalam pemanfaatan penataan ruang. Lalu ada kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan.